Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan belajar sekalian. Ketemu lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini ingin berbagi ilmu pada teman-teman sekalian yang saat ini mungkin sedang rasa bosan dengan tampilan distro Ubuntu teman-teman sekalian yang mungkin itu saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membantu menolong teman-teman sekalian untuk melakukan kustomisasi dari distro Ubuntu teman-teman sekalian. Nah, untuk pertama langkah yang kita lakukan adalah kita akan melakukan proses kustomisasi yang sifatnya mendasar. Artinya kustomisasi ini dilakukan dengan menggunakan file-file atau pilihan-pilihan yang sudah terdapat di dalam distro Ubuntu teman-teman sekalian. Baik, kita mulai untuk melakukannya. Ini adalah tampilan awal dari distro teman-teman sekalian. Kita masuk ke menu sistem, kemudian kita masuk ke preferences, kita masuk pilih appearance atau tampilan. Nah, di situ akan banyak sekali tampilan-tampilan yang muncul yang disediakan oleh distro Ubuntu teman-teman sekalian. Pilihan pun banyak dari mulai theme, background, font, sampai dengan visual effect. Nah, untuk theme sendiri itu ada banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa melakukan scroll down ke bawah untuk memilih mana yang teman-teman sukai. Nah, jika sudah, maka teman-teman bisa pilih mana teman-teman suka. Nah, jika masih ingin melakukan customize, bagian bawah tinggal pilih customize. Di situ teman-teman bisa melakukan perubahan yang teman-teman inginkan. Dari mulai color, kemudian sampai dengan yang terakhir pun teman-teman bisa memilih mana menu yang akan teman-teman pilih dengan mengklik saja. Untuk color, teman-teman bisa memilih mana yang teman-teman sukai warnanya. Oke, untuk menu border, teman-teman bisa memilih tampilan dari border yang teman-teman pilih. Kemudian untuk icon, teman-teman bisa pilih mana teman-teman suka. Ketika teman-teman pilih, maka icon di bagian atas pun akan berubah dari yang semula menjadi yang teman-teman pilih. Di sini adalah pointernya. Nah, selanjutnya kita akan memilih background. Distro Ubuntu telah menyajikan banyak sekali background yang bisa teman-teman pergunakan. Teman-teman tinggal pilih salah satunya mana teman-teman sukai. Teman-teman background teman-teman akan berubah sesuai dengan teman-teman yang teman-teman pilih. Begitu pula dengan font. Sini banyak sekali font-font yang bisa teman-teman rubah sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Cukup mengklik dan memilih font yang teman-teman sukai, kemudian pilih OK, maka font yang teman-teman miliki pun akan langsung berubah. Nah, berikutnya untuk visual effect, teman-teman bisa memilih untuk visual effect atau tidak. Dari sini kebetulan distro saya atau desa tidak mengakomodir untuk perubahan visual effect, maka tidak dapat berjalan. Tapi saya yakin teman-teman sekalian pun akan bisa melaksanakannya. Cukup memilih salah satu saja yang teman-teman sukai. Nah, maka sekarang teman-teman sekalian telah berubah sesuai dengan perubahan teman-teman lakukan tadi. Cukup mudah, bukan? Baik, setelah tadi kita selesai melakukan kustomisasi dasar yang menggunakan pilihan-pilihan yang tersedia oleh distro Ubuntu teman-teman sekalian, maka berikutnya kita akan melakukan kustomisasi atau perubahan yang menggunakan package. Nah, di sini, Ubuntu bisa ya serasa Mac? Oh, tentu saja bisa. Nah, di sini saya menggunakan package yang bernama Mac Ubuntu versi 10.10 yang teman-teman bisa mencarinya di internet, kemudian silakan teman-teman download. Nah, package ini digunakan untuk merubah tampilan Ubuntu jadi seperti tampilan Mac. Nah, package ini lengkap, berisi dari mulai dock, kemudian
applet, kemudian kompis dan segala macamnya, theme, background. Setelah tersedia komplit, teman-teman cukup mendownload, kemudian meletakkan di dalam folder yang teman-teman inginkan. Di sini saya meletakkan di dalam folder home. Kemudian bisa dilakukan proses selanjutnya untuk menginstalasinya. Nah, langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, baik, setelah teman-teman mengkopinya, meletakkan dalam folder teman-teman lakukan, saya meletakkan di folder home Mac Ubuntu 10.10-nya. Maka berikutnya teman-teman akan melakukan instalasi atau ekstraksi terlebih dahulu, karena foldernya adalah tipenya TRGS. Masuk ke dalam terminal, teman-teman cukup mengetik tar -zf, kemudian nama filenya yaitu ubuntu-10.tar.gz, sama persis dengan nama filenya. Setelah selesai, maka kita rubah hak aksesnya dengan mengetik chmod 777, kemudian nama foldernya Mac Ubuntu 10.10. Kemudian kita masuk ke folder Mac Ubuntu-nya dengan mengetik cd Mac Ubuntu 10.10. Nah, kemudian kita masuk ke dalam foldernya dengan mengetik ls. Dari sana ada folder namanya atau file namanya install. Nah, kita ketikkan dengan /install.sh untuk melakukan instalasi, dan silakan teman-teman mengikuti petunjuk untuk instalasinya sampai dengan selesai. I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never criticize all you've ever meant to my life. I don't wanna let you down, I don't wanna lead you on, I don't wanna hold you back from where you might belong. Nah, setelah presentasi selesai, maka akan dilaksanakan proses reboot untuk menjalankan perubahan yang telah teman-teman lakukan tadi. You deserve a chance at the kind of love I'm not sure
Nah, setelah di reboot, maka tampilan teman-teman semua akan berubah menjadi seperti ini, seperti tampilan di dalam Mac. Nah, jadi sudah tidak lagi menjadi tampilan dari Ubuntu. Oke. Selamat bersenang-senang teman-teman untuk melakukan perubahan-perubahan berikutnya. Cukup mudah bukan? Sampai bertemu di segmen berikutnya. Baik, setelah kita melakukan perubahan package, maka langkah berikutnya kita akan melakukan perubahan yang akan digunakan untuk berubah login screen. Nah, untuk berubah login screen, teman-teman diharapkan mempunyai gambar yang akan digunakan untuk mengganti gambar login screen tadi dalam format JPG atau PNG. Nah, gambar tersebut bisa teman-teman kopikan atau simpan di dalam folder yang teman-teman sukai. Kalau saya menyimpan di dalam folder home. Nah, setelah itu bisa dilakukan perubahan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, kita akan melakukan pengkopian dan masuk ke terminal. Kita akan mengcopy gambar tersebut dan memindahkannya ke folder backgrounds. Kemudian setelah masuk ke dalam terminal, kita ketikkan sudo spasi mv, kemudian spasi nama gambar, kemudian spasi tujuannya yaitu /user usr spasi share backgrounds, kemudian kita enter. Nah, untuk mengeceknya kita akan masuk ke user backgroundnya. Kita ketik Alt F2, kemudian kita ketikkan GKSU Nautilus. Kita akan masuk ke Nautilus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam folder dengan masuk ke dalam file system, kemudian pilih foldernya yaitu USR, kemudian masuk lagi ke folder share, kemudian ke folder backgrounds. Nah, di sini gambar kita sudah tercopy, artinya langkah tadi sudah benar untuk pengkopiannya. Setelah itu masih di dalam folder yang sama yaitu folder user dan share. Kita masuk ke folder berikutnya yaitu application. Kemudian masuk lagi di sana ada folder yang bernama appearance. Kita cari folder appearance. Kemudian kita kopikan folder tersebut, kita kopikan ke dalam folder yang lain user dan share. Kita masuk ke folder GDM, kita cari folder GDM, kemudian masukkan ke dalam auto start, kemudian login Windows. Nah, di sana kita pastekan folder appearance tadi. Ini sudah berhasil saya pastekan. Nah, setelah selesai maka kita logout. Nah, karena saya menggunakan automatic login, maka saya menggunakan logout. Nah, ini adalah tampilan login screen awal dari teman-teman sekalian. Ketika kita masuk ke logout, maka berikut akan muncul API seperti ini. Nah, teman-teman bisa lakukan perubahan kustomisasi. Akhirnya bisa gambar enteran dan kustomisasi lainnya teman-teman sukai. Nah, setelah selesai maka tampilan login screen teman-teman sekalian sudah berubah sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian dan bisa melakukan login seperti semula. Nambah
dan lebih cantik dari sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya teman-teman sekalian bisa menghapus folder appearance tadi dari GDM agar saat teman-teman login tidak muncul lagi appearance tadi dan login screen teman-teman bersifat statis atau tidak berubah. Mudah kan? Ya, baik teman-teman sekalian, setelah beberapa kustomisasi yang telah kita bahas sebelumnya, sebenarnya saya ingin menambahkan 2 hal lagi yaitu tentang kompis dan Audacity. Namun ada kendala yang saya hadapi di dalam melaksanakannya oleh distro saya, mungkin karena saya menggunakan VirtualBox atau hal lain yang tidak saya ketahui. Mungkin insya Allah di kesempatan saya akan mencobanya dan membagikan lagi kepada teman-teman sekalian. Mungkin sedikit ilmu ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian atas kesulitan yang dihadapi. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat kepada rekan sekalian, dan sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.